Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Bunda. Hari ini kita masih membahas tematik 6C dengan muatan IPS PB 1 dan 5. Adapun materi yang akan kita pelajari pagi ini adalah manfaat transportasi terhadap kegiatan ekonomi, serta dampak positif dan negatif penemuan radio terhadap kehidupan masyarakat. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita pagi ini, seperti biasa, kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa barang atau jasa. Nah, setiap manusia dalam kehidupan sehari-harinya selalu melakukan kegiatan ini. Teman-teman pun demikian. Jenis kegiatan ekonomi. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi: produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan yang dapat menciptakan, menghasilkan, atau menambah nilai guna terhadap suatu barang atau jasa. Di sini, Bunda ambil contoh peternakan sapi. Seperti sudah teman-teman ketahui, sapi selain dapat dimanfaatkan daging dan susunya, kulit sapi pun ternyata mempunyai nilai guna. Nah, di peternakan inilah sapi diolah, susunya dimanfaatkan dan diolah bisa menjadi keju atau bisa dijadikan susu murni, atau bisa juga dikemas dengan bermacam-macam tambahan perasa seperti yang bisa kita nikmati sehari-hari. Kemudian dagingnya ada diolah dalam bentuk kalengan, bisa juga diolah sudah menjadi bakso, bisa juga diolah menjadi nugget, dan lain-lain. Kemudian kulitnya setelah dibersihkan, kemudian disemai, setelah itu bisa diambil atau dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tas atau jaket. Nah, dari kulitnya inilah yang disebut mempunyai nilai guna. Kemudian setelah diolah di pabrik, setelah menjadi bahan baku, dibawa kemana? Ke agen-agen besar atau ke grosir. Nah, proses dibawa dari produksi ke agen besar itu disebut dengan distribusi atau disebut dengan menyalurkan, menyebarluaskan, membawa. Nah, dari agen-agen ini kemudian dibawa kembali ke toko-toko kecil.
kemudian sampailah pada pedagang eceran. Lalu kita datang membelinya, kita konsumsinya, kita membelinya di warung atau di toko kecil, barang-barang tersebut. Nah, yang kita lakukan disebut dengan konsumsi. Berarti setiap hari kita semua melakukan kegiatan konsumsi. Nah, teman-teman, konsumsi itu adalah kegiatannya. Sementara orangnya, pelakunya disebut dengan konsumen. Seperti tadi, distribusi itu kegiatannya, tapi orang yang membawanya, orang yang menyebarluaskannya, orang yang menyalurkannya disebut dengan distributor. Begitu pula dengan produksi. Produksi nama kegiatannya, tetapi orang yang melakukan produksi, orang yang menciptakan, orang yang menghasilkan itu disebut dengan produsen. Paham teman-teman? B.J. Habibie. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Ya, selain sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia, beliau juga dikenal sebagai penemu dengan teorinya Craig Progression and Random atau lebih dikenal sebagai faktor Habibie. Dengan ditemukannya teori ini, porsi rangka baja pesawat bisa dikurangi dan diganti dengan dominasi aluminium. Sehingga bobot pesawat menjadi lebih ringan dan tahan lama. Tentunya hal ini merupakan satu penemuan yang fenomenal karena pesawat bisa lebih mudah dalam beraktivitas dan lebih tahan lama. Juga hal ini tentunya membawa kemudahan bagi perindistribusian semua hasil produksi. Kita patut bangga sebagai bangsa Indonesia karena salah satu anak bangsa dikenal di seluruh dunia berkat hasil temuannya yang membawa banyak manfaat bagi industri penerbangan. Apakah penemuan transportasi memberi manfaat bagi kegiatan ekonomi? Jika benar, manfaat apa sajakah yang didapat dari penemuan tersebut? Mari cari tahu. Manfaat transportasi yang pertama adalah perpindahan orang. Seperti halnya di kota besar, kegiatan ekonomi tidak terbatas hanya pada pagi dan siang hari saja. Bahkan aktivitas ekonomi pun tetap berlangsung di malam hari. Tentunya hal ini didukung oleh adanya transportasi yang tersedia. Apa maksudnya? Setiap orang yang akan melakukan aktivitas ekonomi yang kegiatan tersebut dilakukan keluar dari rumah, pasti orang tersebut akan membutuhkan transportasi sebagai sarana penunjangnya. Nah, jika transportasi ini tidak ditemukan, tentu akan menghambat kegiatan ekonomi orang tersebut. Sebab tanpa transportasi, waktu yang dibutuhkan akan menjadi lebih lama. Tujuan mereka untuk sampai ke satu tempat akan menjadi lebih lama dari semestinya. Misalnya, seorang pedagang. Ia pasti akan membutuhkan sarana transportasi, manakala ia harus pergi berjualan ke pasar.
yang jarak pasar dari rumahnya dapat ditempuh dalam waktu 20 menit dengan menggunakan transportasi. Tetapi karena tidak tersedianya transportasi, maka pedagang tersebut pasti akan membutuhkan waktu lebih lama dan itu akan menghambat kegiatan ekonomi. Yang kedua, perpindahan barang. Transportasi sangat dibutuhkan, baik itu transportasi udara, laut, ataupun darat. Dengan adanya transportasi ini, maka perpindahan barang menjadi lebih mudah. Bukan saja antar kota, antar pulau, bahkan antar negara. Dengan sarana transportasi yang baik, yang cepat, dan mudah, sehingga memudahkan bagi pendistribusian barang untuk sampai kepada konsumen. Itulah manfaat transportasi bagi perpindahan orang dan barang. Yang ketiga, distribusi barang. Manfaat dari ditemukannya transportasi tentu akan memudahkan pendistribusian beraneka jenis barang. Karena seperti diketahui oleh teman-teman, transportasi tidak selalu melalui darat. Ada yang ditempuh lewat udara atau laut. Nah, ketika transportasi sudah ditemukan dengan berbagai macam jenisnya, maka pendistribusian barang pun akan lebih mudah diterima konsumen, bahkan sampai kepada pelosok-pelosok daerah terpencil. Tentunya hal ini didukung oleh transportasi yang tersedia dan memadai. Selanjutnya, manfaat yang keempat, meningkatkan nilai ekonomi. Maksudnya, ketika satu daerah sudah memiliki fasilitas jalan raya, maka akan lebih mudah berbagai macam jenis transportasi untuk melewati daerah tersebut atau wilayah tersebut. Nah, hal ini tentunya juga akan memudahkan bagi para pelaku ekonomi untuk mendistribusikan hasil produksinya keluar daerahnya. Manakala fasilitas jalan raya sudah memadai, sudah baik, maka daerah tersebut punya nilai ekonomis yang lebih tinggi dibanding daerah lain yang fasilitas jalan rayanya belum memadai. Itulah yang dimaksud dengan meningkatkan nilai ekonomi. Bagaimana teman-teman? Bisa difahami? Baik, selanjutnya adalah manfaat penemuan radio bagi masyarakat. Sebelumnya, Bunda sudah bahas manfaat penemuan listrik dan manfaat penemuan televisi bagi masyarakat. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat penemuan radio. Apa saja ya manfaatnya? Silakan disimak. Manfaat penemuan radio bagi masyarakat. Yang pertama, di bidang informasi. Radio mampu memberikan informasi umum bagi masyarakat dengan mudah, cepat, dan murah. Contohnya, ketika kita berada di jalan raya, kita akan dengan mudah mengetahui informasi
yang terjadi di jalan raya melalui siaran radio yang kita dengarkan. Yang kedua, ekonomi. Radio dapat menjadi salah satu sarana promosi suatu produk. Karena radio mampu menyiarkan produk-produk baru yang diluncurkan. Dan iklan tersebut berguna untuk mempromosikan suatu produk sehingga dikenal oleh masyarakat luas. Yang ketiga, pendidikan. Radio mempunyai peran menyiarkan program pendidikan dan keilmuan yang dapat diserap oleh masyarakat luas. Yang keempat, di bidang hiburan. Radio dapat membantu perkembangan industri musik dengan diputarnya lagu-lagu baru yang bermunculan sehingga dapat dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas. Dalam bidang politik, radio dapat menjadi satu-satunya sarana informasi yang cepat tersebar luas. Ketika proklamasi baru saja dibacakan, kemudian disiarkan melalui RRI, Radio Republik Indonesia, maka dengan cepat informasi negara Indonesia sudah merdeka dapat dengan cepat tersebar luas. Nah, itulah beberapa manfaat penemuan radio bagi masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai materi kita hari ini tentang manfaat penemuan transportasi bagi kegiatan ekonomi dan manfaat radio bagi kehidupan masyarakat. Bunda ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap semangat dan Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.